Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adam Marcel Tutorial Programming. Kali ini kita akan menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan pada pembelajaran Kotlin. Di sini kita udah belajar dari 1 sampai 23 pembelajaran Kotlin dari dasar hingga expert, dan saya rasa masih banyak banget pelajaran yang belum kita materi Kotlin yang belum kita pelajari. Ada sampai 43 materi, dan hari ini kita mau mencoba menjelaskan, coba ngebut nih sistem SKS, sistem ngebut semalam. Dalam satu video kita akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Jadi nanti di dalam satu video ini mungkin durasinya agak panjang, dan mungkin saya akan upload jadi 2 video. Kalau nggak terlalu panjang kita akan upload 1 video. Ya, kita sekarang akan mulai lagi dari Hello World. Sebelum kita menjelaskan Hello World, kita udah belajar banyak nih tentang Kotlin, tapi kita nggak tahu nih siapa sih benar Kotlin. Oke, di sini saya akan menulis di sini udah ditulis sebuah blog. Di sini Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada mesin virtual Java ataupun menggunakan compiler LLVM. Jadi Kotlin ini bisa berjalan di atas compiler Java. Dan Kotlin ini adalah turunan dari Java. Bisa kita teruskan. Di sini tulis di sini Kotlin adalah turunan dari Java, bahasa turunan dari Java. Jadi segala apapun yang bisa dilakukan Java maka bisa dilakukan juga oleh Kotlin. Ini yang teman-teman harus tahu. Oke, selanjutnya Kotlin itu dikembangkan oleh Kotlin terkenal dengan produknya IntelliJ IDEA. Langsung aja kita lanjut. Android Studio merupakan IDE resmi dibuat khusus untuk Android development, dan IDE ini berdasarkan IntelliJ IDEA. Jadi Android Studio ini yang biasa kita pakai buat membuat sebuah aplikasi Android ini berdasarkan IntelliJ IDEA. Oke, bisa teman-teman lihat tampilan Android Studio itu pasti mirip dengan IntelliJ IDEA. Ini bener yang semalam. Ini adalah project kita ya. Jadi bukan Kotlin yang meniru Android Studio, melainkan Android Studio lah yang berdasarkan Kotlin, IntelliJ IDEA. Jadi Kotlin diberi nama berdasarkan nama pulau di Rusia, sebagaimana Java yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi Kotlin berdasarkan nama pulau ya di Rusia, sebagaimana Java yang berasal dari Pulau Jawa. Tim pengembangan memutuskan untuk memberi nama Kotlin yakni nama sebuah pulau di Rusia. Oke, seperti itu. Dan pada Google I/O 2017, Kotlin resmi diumumkan sebagai bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android. Oke, Google menetapkan Kotlin sebagai bahasa kelas 1 bagi Android, maka bersama Java dan C++, Kotlin merupakan bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi-aplikasi Android. Jadi teman-teman jangan salah, ketika ingin mengembangkan aplikasi sebuah Android, maka kita akan dapat menggunakan 3 bahasa, yaitu Java, Kotlin, dan C++ ini ya. Namun dari ketiga ini yang paling rumit adalah C++, dan saya juga belum pernah menggunakan C++, kayaknya rumit banget. Karena library-nya dan lain-lain itu sulit ya, OP-nya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke Android Studio. Di sini sudah saya siapkan beberapa lengkap, mungkinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7 lah. Langsung kita bahas dari mulai variabel. Oke, cara mendeklarasikan Kotlin tuh simpel banget. Pertama kita buat fun, kemudian main, dibuka oleh kurung kurawal dan ditutup oleh kurung kurawal. Cara print outnya tinggal print, kemudian kita buka kurung, kita kasih petik, karena bertipe string langsung kita tulis misalkan hello world.
Bedanya Java dengan Kotlin itu, kalau Kotlin tuh nggak butuh titik koma ya. Itu adalah salah satu dari kelebihan Kotlin. Oke, di sini dijelaskan beberapa cara untuk kita masuk yang kedua ya. Oke, ini kita langsung merahin aja. Masuk yang kedua, bagaimana cara membuat komentar dalam Kotlin. Cara membuat komentar dalam Kotlin ada beberapa cara. Kita dapat menggunakan slash kemudian bintang, kemudian kita isi dalam komentarnya. Ini kita bisa gunakan dalam beberapa baris. Nah, lihat misalkan tuh. Dia akan tetap menjadi komentar dan tidak akan terbaca oleh compiler. Cara yang kedua adalah seperti ini. Kita tinggal menggunakan /2. Coba kita lihat di sini ada tidak, kita langsung aja ini. Gunakan /2 kontrol slash, maka hasilnya akan menunjukkan /2 yang akan dapat digunakan untuk menjadi sebuah komentar. Yang ketiga, ini hampir sama yang kedua. Yang ketiga, Anda menggunakan ini dia sama, yaitu kontrol slash kontrol shift slash kemudian kita enter. Oke, kontrol shift slash kemudian kita enter. Kontrol shift slash, maka dia akan membuat sebuah komentar dalam beberapa baris. Selanjutnya yang keempat itu adalah seperti ini. Dia memiliki sebuah warna sehingga lebih mudah terbaca. Cara penggunaannya gampang. Control Shift slash, kemudian kita tambahin bintang lagi. Lanjut. Sekarang variabel pada Kotlin. Coba kita lihat di sini. Variabel pada Kotlin itu ada beberapa variabel. Yang pertama integer, string, boolean, char, float. Oke, di sini kita tulis. Ini adalah beberapa tipe variabel dalam Kotlin. Sekarang bagaimana cara pendeklarasian variabel? Cara pendeklarasian variabel ada dua, yaitu pertama menggunakan var, kemudian menggunakan val. Di sini perbedaan antara val dengan var adalah val cara mendeklarasikan variabel yang immutable atau merupakan variabel yang tetap, konstan dan tidak bisa dirubah. Itu adalah tipe variabel val. Apabila kita akan merubah isi dari variabel val, misalkan ini akan kita rubah last name, kita ganti menjadi Arif misalkan, maka dia akan error. Oke, berbeda dengan var. Var itu adalah variabel yang mutable, bisa dirubah. Value-nya itu mutable, bisa dirubah. Memiliki artian variabel yang tidak konstan atau dia dinamis dan bisa dirubah. Contoh kita bisa ini nih, lihat sini. Kita deklarasikan sebuah variabel di mana dengan nama variabel itu nama, kemudian tipenya string. Dengan isi value adalah fahmi alatas. Kemudian value dari nama ini yang bertipe string akan kita rubah menjadi Sodik al-Kof. Caranya mudah. Kita tinggal tuliskan nama sama dengan, terus kita kasih tanda petik, terus kita value-nya, maka dia otomatis Android akan menjadi Sodik al-Kof. Oke. Sama juga dengan bawahnya, yaitu alamat. Kita isi lagi alamat. Kita isi Garut. Tulisan di bawah. Aduh. Iya, di situ diaturnya. Maka value-nya akan berubah dari Jakarta ke Garut. Tapi kalau ini kita tulis var. Penjelasan ini. Tuh. Ini kapan ini? Coba kita print out. Itu nanti pas di Nama saya. Yang itunya, yang SMA.
Di layout. Mana aplikasi Anda? Kemudian kita ubah menjadi Ini Android. udah jadi oh. Kemudian kita masukkan string lagi dan alamat saya di alamat, yaitu dari Indonesia ke Jakarta. Oke. Ini Apabila kita menghapus Dik, yang perubahan ini, berarti ini Nah, ini udah direkam oke, terus kita running, fotonya diganti kita ke tunggu yang sebentar. itu tadi. Maka Apa nama saya adalah Muhammad Arif Hidayat. Oke, Muhammad Arif Hidayat, dan alamat saya adalah di Indonesia. Maka dia akan kembali ke value awal. Dan di sini ada sebuah warning, bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu warningnya. Variabel, bisa kita lihat variabel Ini aplikasi. variabel yang tidak berubah. Kita bisa mendeklarasikan. Oke, lanjut. Jadi ini ada file, enter, kemudian kita tulis jadi file ya. Maka dia akan warningnya akan hilang, tinggal satu. Oke, it's okay. Dan di sini ada sebuah simbol, yaitu kita katakan sebagai dolar. Di sini kita bisa menggunakan dolar untuk mengambil value dari last name, nama, dan juga dolar, kemudian nama variabelnya itu nama. Maka kita akan mengambil value dari variabel Arif Hidayat, dan kemudian alamat mengambil value dari variabel alamat. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel string. Oke, di sini variabel string. Variabel string adalah sebuah variabel dalam Kotlin yang memiliki nilai sebuah data. Dia merupakan sebuah tipe data yang disimpan dalam kata, dan kita bisa mendeklarasikannya dengan val atau var, kemudian nama variabel, kemudian kita tulis .2 string. Ini menandakan bahwa variabel ini bertipe string. Apa kita tidak menuliskan string juga nggak apa-apa, maka Kotlin akan mendeteksi bahwa ini adalah variabel string dengan tanda petik ya. Kenapa? Ciri-ciri variabel string adalah memiliki titik tanda kutip 2 di awal dan di akhir, diapit oleh tanda petik 2. Itu adalah ciri dari variabel string. Sama seperti tadi, kita bisa memanggil value variabel string menggunakan dolar, kemudian nama variabelnya. Apabila kita run, maka nama saya Arif Hidayat dan nama Anda adalah Android Indo. Oke, variabel dalam Kotlin itu adalah sensitive case. Apabila kita menuliskan variabel, nama variabel dalam huruf kapital akan berbeda dengan nama variabel yang kita tulis dengan lowercase. Oke, jadi kapital dalam nama di sini dengan n lowercase itu tidak sama. Ini adalah dua nama variabel yang berbeda. Oke, langsung kita lanjut ke variabel string, kemudian kita masuk ke integer. Jadi kalau integer adalah sebuah variabel yang memiliki nilai atau penyimpanan yaitu angka. Nah, di sini adalah angka bulat. Belum deh. Jadi kita tulis ini integer variabel. Itu berarti ini garisnya Bertipe angka ya, dan hampir sama, nggak ada bedanya dengan stringnya. Cara penulisannya kita tulis val, kemudian nama variabel, kemudian kita isi value-nya dengan angka. Maka dia akan otomatis bahwa ini adalah integer. Apa ciri dari variabel integer? Ciri variabel integer adalah angka dengan bilangan bulat. Kenapa? Karena apabila dalam bilangan desimal, maka variabel itu bertipe lain, dan itu akan kita pelajari setelah ini. Apa yang mana? Nah, ini adalah cara pendeklarasian variabel
integer yang apabila kita tulis kemudian kita masukkan value dari my age Punya gua aja deh. Hah? kan di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa ini adalah integer. Jadi kalau kita kasih angka dia akan error. Kita kasih huruf dia akan error. Tapi kalau kita kasihnya angka dia nggak bakal error. Pakai punya gua aja. Oke. Pakai punya gua aja. Ini bisa aja. Di sini kita bisa langsung juga mendefinisikan Gak ada error, gak ada. jika di print maka hasilnya di sini nama saya Ferry Asri Batak. Kok ini bukan. Nih kita run ya. Jadi kita bisa menggunakan plus ya untuk seperti dolar. Hampir sama dengan yang dolar ini. Maksud dari plus ini adalah mengambil nilai dari kata value dari my name. Ini dan ini memilih penggunaan atau fungsi yang sama. Jadi sama aja kita memakai yang mana, it's okay. Oke, lanjut. Kemudian ada variabel boolean. Oke. Ini udah variabel string, integer udah. Jadi string atau variabel bertipe kata, kalau integer ada variabel bertipe bilangan bulat. Kemudian adalah float ya. Float. Variabel tipe float adalah variabel yang memiliki nilai desimal. Kita akan menjelaskan apa bedanya. Cara pendeklarasiannya sama aja. Val atau var, kemudian nama, kemudian nama variabel, kemudian cara pendeklarasiannya float. Cirinya adalah Jangan kenceng-kenceng dah. emang kekencangan. Jangan cepet-cepet ngomongnya. Nanti nyesal loh, materi habis. Itu udah itu. Iya. Jadi variabel tipe float itu memiliki huruf F di belakang angka. Ciri variabel float itu memiliki huruf F di belakang angka. Ini menandakan bahwa variabel ini bertipe float. Sekarang ini detail kategori. Oke, misalkan kita nih 30F misalkan. Wow. Nah, bisa tuh. Ini yang CPC ini. Cirinya adalah ini yang pertama ini ya. Sedangkan double memiliki ciri yaitu di belakang variabel, di belakang angka dia memiliki titik nol. Nah, dua-duanya adalah variabel yang bertipe desimal atau float. Sekarang kita tambahin titik misalkan di sini. Ini adalah variabel bertipe float. Sedangkan ini adalah variabel bertipe double. Variabel float memiliki F di belakang angka. Sedangkan variabel double tidak memilikinya. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang Baru bangun. Double udah. Kita belajar tentang boolean. Oke, variabel tipe boolean adalah variabel yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi variabel boolean adalah variabel kebenaran. Benarnya iya atau tidak. Maka nilainya hanya dua. Cirinya ya cuma dua. Dia hanya bernilai true atau false. Maka dia adalah boolean. Cara pendeklarasiannya sama. Menggunakan val, kemudian nama variabel, kemudian tipenya. Oke. Kemudian kita akan belajar sepertinya sudah itu. Sekarang char. Variabel char adalah variabel dengan nilai karakter. Nah, ini adalah variabel yang mirip dengan string, namun dia hanya satu karakter. Cirinya dia hanya menggunakan petik satu, diapit oleh petik satu, dan nilainya di dalamnya. Char ini kita bisa menggunakan angka maupun huruf, hanya huruf atau angka.
Cara pendeklarasiannya sama aja, menggunakan val, nama variabel, kemudian tipe variabel, yaitu char. Oke. Kemudian kita akan di sini ada variabel scope. Mana variabel scope? Ini variabel scope. Variabel scope adalah cakupan sebuah variabel yang memiliki akses cakupan yaitu global dan lokal. Nah, maksudnya apa sih global dan lokal? Oke, di sini kita memiliki sebuah fungsi utama. Di sini adalah fungsi utama, fungsi main ya. Ini adalah fungsi kedua, fun, yang kita buat sendiri, my name. Jadi kita ingin membuat sebuah Kotlin dalam sebuah program Kotlin adalah fungsi main. Ini adalah sakral dan harus ada dalam pemrograman Kotlin. Nah, di sini variabel yang di luar sebuah fungsi itu adalah variabel global, dan ini bisa diambil di variabel apa saja. Misalkan di luar dari sebuah fungsi, maka variabel nama yang bertipe string ini adalah variabel global yang bisa diakses oleh keduanya. Sedangkan variabel lokal seperti nama di sini var ayam sama dengan defavar. Maka apabila kita akses di sini ayam, maka di error. Mengapa? Karena ayam adalah variabel bertipe lokal. Ya, maksudnya hanya bisa diakses oleh fungsi itu saja. Nah, variabel ayam hanya bisa diakses oleh variabel main saja. Berbeda dengan variabel nama yang bisa diakses oleh nama di sini. Dan kemudian kita akan panggil fungsi my name ini ke dalam fungsi utama, dan dia akan memanggil name. Apabila teman-teman pusing, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar bagian mana yang pusing, dan akan dijelaskan ulang lebih detail, lebih slow. Tulis saja, it's okay, no problem. Oke, sekarang ini kita hapus. Sekarang kita akan masuk ke convert type data. Convert type data itu adalah bagaimana cara membuat sebuah variabel yang memiliki nilai dari integer ke string atau float dan sebaliknya. Oke, langsung aja. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel yang bertipe integer dengan nilai 10. Kemudian di sini ada sebuah variabel lagi yang bertipe apa nih? Cirinya adalah titik di belakang angka, yaitu variabel double. Oke, sekarang kita akan mengkonvert tipe data dari angka pertama, variabel double, mengkonvert tipe data dari double ke int, dan dimasukkan lagi ke variabel angka pertama. Oke, lanjut. Jadi ini angka pertama. Jadi hasilnya angka pertama itu memiliki nilai ini. Coba kita running ya. Jadi ini angka pertama tambah 122. Jadi angka pertama ini dia memiliki nilai udah di sini udah kan. Jadi integer. Jadi awalnya 10, kemudian dirubah masukkan angka yaitu 13.0 yang udah dirubah menjadi integer. Jadi adalah berapa? 13 aja, oke? Karena dia menghilangkan nilai titik koma di belakang 0 nih. Dan kemudian di print ditambah dengan 122, maka hasilnya harusnya adalah 13 ditambah 122. Kita running, jadi nilainya adalah 135. Oke. Bagaimana jika tidak ubah ke integer? Apa hasilnya? Misalnya kita hapus nih, harusnya sih error ya. Nah kan error kan? Lewat apa nih? Lewat internet. Oke, maka dia mismatch ya kalau nggak dirubah. Maka cara gimana di sini? Angka pertamanya ini udah kita ubah jadi integer, kita ubah lagi jadi float ya. Maka hasilnya adalah 135,0. Sama aja sih. Tapi dia berubah tipenya dari integer ke float. Itu aja. Sekarang kita lanjut ke mana? Boolean char udah.
Sekarang kita akan menggunakan readline. Apa itu readline? Aus banget, kita minum dulu bentar. Conditional break. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Biar kelihatan readline. di sini. Apa itu readline? Readline adalah sebuah data dalam Kotlin. Sebentar ya. Soalnya rata-rata di web itu aplikasi. Coba dikir. Oh, ini udah ada dari tadi dong. Oke. Lanjut. Readline itu mesti pakai input keyboard ya. Misalkan kebenaran itu tidak memiliki sebuah nilai dan hanya ditipekan yaitu memiliki tipe boolean. Kemudian kita kasih nilai. Sebentar ya. Oke, lanjut. Ini ada readline misalkan. Apa itu readline? Readline adalah sebuah input pada Kotlin yang digunakan untuk menyimpan value pada sebuah variabel menggunakan input keyboard. Bedanya, tadi kita menggunakan sama dengan yang kita bisa ubah tadi. Apa sih? Misalkan di boolean ya. Nih, kalau boolean kan kebenaran tidak memiliki sebuah nilai dan hanya ditipekan saja yaitu memiliki tipe boolean. Kemudian kita kasih nilai true. Jadi kita menggunakan memasukkan nilai variabel menggunakan variabel lain. Lagi. Berbeda dengan readline, kita bisa menggunakan input keyboard. Sekarang kita langsung run aja. Pada compiler dia akan meminta sebuah input yaitu dengan tanda ini kilap-kilap gitu. Jadi di sini cara pendeklarasiannya readline adalah gampang. Kita masukkan val, kemudian kita masukkan nama variabelnya, kemudian kita masukkan tipenya, kemudian kita masukkan readline. Jika kita sudah menambahkan readline di sini, maka dia akan meminta sebuah input keyboard. Maka kita masukkan, misalkan Reza Hidayat. Adik untuk menaikin ini ke atas. Nama kamu adalah akan memiliki nilai bertipe string yang di sini diambil dari readline input keyboard di sini. Maka nilainya adalah ayo kita running ya. Jangan pakai suara cuy. Nggak usah di running, tinggal di enter aja. Oke, nama kamu adalah Reza Hidayat. Baik, cukup. Yang penting kita udah jelaskan tanda dolar dengan nama variabel itu adalah mengambil nilai dari nama variabel itu sendiri. Dan di sini nama variabel tersebut adalah kita namain beri assignment dengan readline. Maka nilainya Arif Reza Hidayat. Input dari keyboard. Dia ke bawahnya Readline membaca garis, yaitu membaca garis di sini. Dia panjang. Kita masuk ke sekarang. Di sini ada arithmetic Kotlin. Sama seperti matematika biasa, tambah-tambahan kurang-kurangan. Di sini kita bisa menambahkan sebuah variabel, misalkan di sini nomor pertama, di sini nomor kedua. Di sini kita perkalian. Lah ini keluar. Buat sendiri. Yang tadi. Yang ini enggak. Hasil dari perkalian antara 2 dan 5 adalah 10. Dan perkalian dari kita telah mengubah value dari nomor kedua menjadi salat heula. di sini ada
sini ada 0,4 karena ini float ya. Karena kalau pembagian tuh pakainya 0, bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan itu sama aja, tinggal tanda seperti ini, garis miring. Kalau perkalian itu tanda bintang, penjumlahan bertanda plus, dan pengurangan bertanda Videonya minus. yang kamu kirim belum, Dik? Gua masih di sini. Udah. Teman-teman bisa coba-coba sendiri. Lanjutnya di sini adalah increment dan Coba decrement. aku kirim Increment adalah tadi. sebuah menambahkan satu angka pada value sebelumnya. Foto radio. Sedangkan di sini adalah Foto mana? aduh, Foto berenang. yang increment memiliki penurunan yaitu min minus 2 kali. Adapun decrement adalah enggak. Jadi di sini kita kayak biasa, tinggal angka awal ditambahi dengan min, maka dia akan melakukan pengurangan. Apabila kita berikan plus, maka dia akan mengalami penurunan. Coba kita tambah. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini print hasil angka awal adalah 10. Setelah mengalami pengurangan di sini, kita tambah jadi 11. Oke. Logika operator di sini ada sebuah logika pemrograman yang di situ ada apa namanya? And, or, dan not. Jadi melambangkan kalau or itu atau, and itu dan, not itu tidak. And itu dan, or itu garis 2 miring, dan not itu tanda seru. Kita or itu bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Jika tidak, maka itu bernilai salah. Misalkan gini, logika operator adalah sebuah pemrograman yang mengembalikan nilai boolean. Apa itu boolean? Tadi teman-teman udah belajar boolean. Boolean itu sebuah tipe yang memiliki dua nilai itu. Break dulu ya, post break. Oke, kita lanjut. Ini logika operator ya. Jadi di sini banyak banget inian. Ada logika operator itu mencari kebenaran dari sebuah pernyataan. Jadi ada sebuah pernyataan nih. Ini adalah pernyataan dan ini ada pernyataan juga. Dalam pernyataan tersebut nomor kedua lebih kecil dari nomor ketiga. Lebih kecil 3 lebih kecil dari 5. Benar apa salah? Benar, maka benar. Kemudian di sini ada nomor pertama bernilai 2 dan di sini lebih kecil dari nomor ketiga yaitu 5. Benar atau salah? 2 lebih kecil dari 5, benar. Nah, fungsi logika operator di sini adalah menggabungkan dua statement. Ini adalah statement yang pertama dan ini adalah statement yang kedua. Apabila statement pertama dan statement kedua itu benar nilainya, maka dalam logika operator dan hasilnya adalah benar. Dan selain itu, maka dia bernilai salah dalam logika dan. Sedangkan logika or itu adalah apabila salah satu aja ini bernilai benar, statement ini bernilai benar, salah satu aja yang ini benar, maka iya apapun yang terjadi itu adalah benar. Jadi dan or ini adalah akan salah apabila dua-duanya salah. Seperti itu ya. Teman-teman bisa aja nanti di sini dipahamin. Apabila masih kurang bingung bisa tulis saja di kolom komentar. Di sini ada or. Not. Not adalah kebalikan dari hasil kondisi. Misalkan di sini. Ini nomor kedua lebih kecil dari nomor ketiga. Apabila kita kasih tanda not di sini, tanda pentung, maka ia akan kembalikannya yaitu salah. Oke. Selanjutnya adalah aritmatik plus dan minus. Sebentar ya, operator aritmatik plus dan minus. Oke. Kemudian ada reminder. Reminder adalah sisa hasil bagi.
Modulus. Remainder adalah sisa hasil bagi antara dua variabel. 5 dibagi 2 itu kan 2 ya, karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, kita masuk ke remainder ya. Apa itu remainder? Remainder adalah sisa hasil bagi antara dua variabel. Misalkan di sini kita memiliki sebuah variabel dengan nilai 5 dan 2. Jadi, remainder dari 5 dengan 2 itu adalah 1. Remainder bisa kita bilang juga atau memiliki nama lain dalam pemrograman lain, itu bisa disebut dengan modulus, yang merupakan sisa hasil bagi. Remainder disimbolkan dengan sebuah persen atau persentase. Jadi 5 persen 2 itu 1. 5 modulus 2 itu adalah 1. Karena apabila 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, sisa pembagian. Jadi gini, sebentar nih, saya jelasin nih. 5 dibagi 2 itu kan hasilnya 2, sisanya 1, ya kan? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 kurang 4, 1. Nah, kalau modulus misalkan 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu hasilnya 3, karena 3 dikali 3 9, sisanya 1. Jadi 10 modulus 3 itu adalah 1. Paham ya sampai sini? Nah, misalkan ini 8, nomor pertama, nomor kedua dengan value 3. Oke. Sekarang kita print hasil dari remainder atau modulus adalah nomor pertama 8 dan nomor kedua itu 3 adalah nomor pertama ini ada penambahan plus. Hasilnya adalah 2 nih. Hasilnya adalah modulus 8 modulus 3 itu 2 ya. Karena 8 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 2 dan sisa 2. Karena 2 dikali 3 itu 6 dan 8 dikurang 6 itu 2. Kayak gitu ya. Wah, simple ini mah, gampang banget. Jadi 8 modulus adalah sisa hasil bagi antara 8 dan 3. Maksud nggak? Jadi 8 dibagi 3 itu adalah 6. Kok 2? Karena 2 dikali 3 6 dan 8 dikurang 6 itu 2. Itu modulus sisa. Coba pahamin dulu. Jadi pokoknya remainder adalah sisa hasil bagi antara dua variabel. Oke, lanjut. Kita lihat dulu di sini. Kita menjelaskan readline, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, remainder. Operator increment, decrement udah, convertible data udah, conditional operator sudah. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang if else statement. Mana if else statement? Itu ada di if else. Ada di pemrograman struktur ya. Ntar dulu, kita buka dulu. If else adalah percabangan dalam memilih dalam sebuah program. Kita misalkan deklarasikan sebuah variabel dengan nama nomor pertama memiliki value 8. Kemudian ada variabel lain dengan nomor kedua yang memiliki value 10. If itu memiliki keyword, yaitu cara pendeklarasinya itu adalah sebuah tanda kurung di dalamnya. Kemudian kita berikan statement di dalamnya. Ini dia nih contoh. Paham? Apabila nomor pertama lebih besar, nomor kedua lebih besar dari nomor pertama, yaitu 8 lebih besar dari 10, maka dia akan melakukan sebuah action, yaitu print no.
else itu adalah lainnya. Jika salah, apabila ini nih gini ya. Oke, nih jelasin nih. Kalau misalkan nilainya benar, nih kan di sini printnya tulisan ikan hiu. Bukan. Maka dia akan masuk ke statement yang kedua itu else. Maka dia akan melakukan action print. Ini adalah salah satu Ini kan udah diganti nih. yang membedakan antara Kotlin dengan pemrograman yang lainnya. Dalam pemrograman lain kita harus menuliskan seperti ini nih. Lihat. Ini Java nih kayak gini nih. Ini adalah penulisan Tapi yang pemrograman di activity menu if masih else gini nih. Iya, emang gitu. yang pada normalnya. Tapi kalau di Kotlin enggak, keren. Kita lakukan statement. Nah, di sini ada sebuah conditional operator. Coba kita lihat. Di sini yaitu gini deh, nih. If jika kan di sini statementnya lebih besar. Nomor kedua yaitu 8 lebih besar dari nomor pertama. Printnya di sini kan hiu, kalau salah pakai tomat. Nih kita lihat ya, yang bener apa? Misalkan if nomor kedua lebih besar dari nomor pertama, 8 lebih besar dari 10, salah dong, else kan, berarti dia jawabannya pasti makan tomat. Lihat, kita run aja ya if else-nya. Dia sini kan hiu ya. Oh iya bener dong. Nomor kedua kan 10, nomor pertama 8, maka karena benar jawabannya kan hiu. Oke, kita lanjut. Nah ini dia conditional operator. Apa itu conditional operator? Conditional operator adalah sebuah variabel yang memiliki nilai pengembalian boolean. Yang seperti dijelaskan sebelumnya, boolean adalah sebuah variabel yang memiliki nilai hanya dua saja, yaitu true atau false. Conditional operator dilambangkan sepertinya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, bukan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan udah itu aja. Oke. Cara deklarasinya conditional operator sama seperti yang lain. Conditional operator adalah mencari sebuah nilai kebenaran. Seperti yang sudah dijelaskan. Jadi dia mencari sebuah kebenaran antara sebuah statement. Di dalamnya adalah ada nilai atau value di dalam statement tersebut yang kita bisa lihat apakah statement tersebut bernilai benar atau salah. Di print yang pertama ini memiliki variabel pertama yaitu nilai pertama lebih besar dari nilai kedua, 10 lebih besar dari 8 ya. Ini yang disebut dengan statement. Statement ini bisa bernilai benar atau salah. Coba kita running. Ini udah di running sih. Lihat tuh. Di sini ada error. Bentar, nggak ada error sih. Oke, tinggal dibalik-balik aja ya. Tungguin. Oke, di sini pada statement yang pertama itu bernilai. Mengapa? Karena nilai pertama ini, nilai kedua yang berdasarkan nilai pertama itu value 10 dan lebih besar dari nilai kedua itu 8. Maka itu bernilai benar. Kemudian statement yang kedua itu bernilai salah karena benar, 10 lebih besar dari 8. Benar ya. Teman-teman pasti tahu makna dari lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak lebih besar, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, kita conditional if else statement. Jika teman-teman masih bingung, if else statement adalah sebuah percabangan untuk mencari sebuah kebenaran yang tadi menggunakan conditional operator ini lebih besar. Apakah statement tersebut bernilai benar atau salah? Hampir sama. Semoga teman-teman paham ya. Dan juga jika teman-teman belum paham, di video sebelumnya kita telah menjelaskan
mendeklarasikan sedikit tentang apa itu if else statement. Mungkin teman-teman bisa cek dulu video kita sebelumnya agar bisa lebih memahami apa itu if else statement. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perulangan. Jadi di sini ada for loop. Apa itu for loop? For loop adalah sebuah perulangan dengan kata kunci for pada pemrograman Kotlin. Hampir mirip dengan pemrograman lain, namun perbedaannya adalah pada deklarasi for itu sendiri. Oke, di sini cara pendeklarasiannya atau cara penggunaan for perulangan pada Kotlin yaitu kita tulisan keywordnya itu for, kemudian dalam kurung, kemudian kita masukkan statementnya, statement dari for tersebut. Pertama kita masukkan sebuah variabel, nggak perlu kita deklarasikan menggunakan for atau val, langsung aja, misalnya x di sini. Kemudian kata kunci kedua itu in. Kok di sini? Kemudian di sini adalah perulangannya yaitu 0 titiknya harus 2 ya. Kalau misalkan itu error dia 0 sampai 100, kita misalkan 0.2 terus 100. Oke, jadi ini akan membuat perulangan dari 0 sampai 100. Kemudian di sini kita masukkan sebuah percabangan if else seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini ada statement lagi yang mengembalikan sebuah boolean, nilai boolean yaitu x modulus 2 itu berapa? Kan gua ngeditnya lu. X modulus 2 sama dengan 0. Apabila statement ini bernilai benar, maka actionnya adalah angkanya genap. Dan apabila salah, maka akan langsung di sini. Di sini ada dua if. Apabila ada dua if dalam sebuah percabangan if else, maka ini disebut dengan apa? Dengan apa? Ulang. Ada dua if dalam sebuah percabangan if else, maka ini disebut dengan end state if. Ada statement lagi, apabila x modulus 2 tidak sama dengan 0, maka printnya adalah angka ganjil. Oke, ini adalah sebuah program, simple program bagaimana sebuah mencari nilai genap dan ganjil dari 1 sampai 100. Oke, bisa kita running. Ini udah di running kok tuh. Lihat 78 genap, keren kan? Nah, pokoknya ini akan melakukan perulangan dari angka 0 hingga 100 dan mengecek apakah setiap angka tersebut merupakan nilai genap atau ganjil. Oke, jika teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar atau lihat pada video sebelumnya. Selanjutnya di sini ada while loop. While loop hampir sama dengan for loop, yaitu sebuah perulangan dalam pemrograman Kotlin. Oke, di sini cara pendeklarasian while loop itu sebelumnya kita harus deklarasi dulu variabelnya dengan sebuah nilai. Kata kuncinya itu while. Lalu kita masukkan sebuah statement di dalam tanda kurung setelah kita deklarasi while. Di sini perhitungan memiliki nilai 4 dan apabila perhitungan lebih besar sama dengan daripada 5, maka dia akan menerapkan sebuah perulangan di dalam sini. Maka dia akan melakukan print hitung, lalu kita masukkan, kita ambil value-nya yaitu perhitungan, hitung titik-titik 4, kemudian perhitungan dilakukan decrementing, yaitu pengurangan per minus 1 pada variabel perhitungan. Sebentar ya. Dia akan terus melakukan perulangan hingga statement dalam while itu bernilai salah. Selagi dia bernilai benar, maka dia akan terus melakukan perulangan di dalam while. Coba kita running. Tuh, lihat. Nilai hitungnya di sini out of range karena dia tidak bernilai benar kan. Karena perhitungan lebih besar dari 5 bernilai salah. Di sini nilainya out. Apabila dia di sini 8 misalkan, maka dia akan melakukan perulangan maksud saya. Bisa kita lihat di sini dia. Perulangan dari 8, 7, 6, 5 sampai nilai hitung out of range.
Kalau misalkan nggak dikasih ini gimana? Kok 8 terus? Orang mau pakai kapal sih. CCR. Oke, ini nggak error lagi nih. Tadi error. Sorry guys. Oke, kita akan menjelaskan apa itu while expression. Di when expression. Jadi while loop adalah sebuah perulangan yang melakukan minimal satu kali tindakan walaupun ia tidak memasuki kondisi while atau kondisi while itu tidak bernilai benar. Jadi ini kita deklarasi sebuah variabel yang bernilai 10 ya. Kemudian kita melakukan sebuah perulangan di do while loop. Ya tunggu. Jelasin ini bentar. Kemudian kurung kurawal. Di sini adalah sebuah perulangan yang akan kita lakukan di sini. Kemudian kita masukkan sebuah statementnya. Cuma video belum. Oke. Pertama, apapun yang terjadi maka dia akan tetap melakukan statement ini. Jadi dia yang pertama akan print perhitungan, akan dia ngambil value dari perhitungan ini bernilai 10. Kemudian dia melakukan decrementing atau pengurangan. Print hitung 10 dan dikurang. Apabila statement pada while itu bernilai benar, maka dia akan terus melakukan do lagi dan melakukan perulangan. 10 itu benar. Nilai pada perhitungan itu bernilai salah atau statement pada while itu bernilai salah. Dan apabila bernilai salah maka dia akan melakukan aksi dan setelahnya yaitu print nilai hitung out of range. Kita running. Oke. Hasilnya adalah penghitung 10 dan dia melakukan print hitung 10, yaitu kita mengambil 10 ini berasal dari sini yang merupakan value dari perhitungan. Kemudian di sini decrementing. Ini adalah minus-minus, ini adalah sebuah decrementing atau pengurangan -1 pada value dalam variabel perhitungan. Kemudian dia melakukan mengecek apakah statement dalam while itu bernilai benar. Apabila bernilai benar maka dia akan terus melakukan pengulangan lagi. Dan dia melakukan print karena tadi ada -1 maka nilainya udah jadi 9. Oke, ini dia. Dan seterusnya hingga statement dalam while itu bernilai salah. Sekarang nih lagi dicoba nih. Kita tulisan 4 ya misalkan ya. Apakah dia melakukan pengulangan? Kita running dan hasilnya adalah hitung 4. 3 nilai 3 itu Ekspor apa nih? Ekspor apa? Enggak, di itu aja, di build APK. Di build akan tetap kalau di do while loop akan tetap melakukan perulangan apabila while itu bernilai salah. Walaupun salah dia akan tetap melakukan do walaupun itu while salah, apapun yang terjadi. Oke, saya harap teman-teman bisa paham tentang dasar-dasar pengulangan, dasar-dasar pemrograman Kotlin. Selanjutnya kita akan masuk tentang while expression, when expression. When expression adalah salah satu percabangan dalam pemrograman Kotlin. Mirip seperti switch case atau sama seperti dalam C++ atau Java, dia dideklarasi dengan switch case, when expression. Dan sekarang kita akan melakukan when expression atau switch case ditambah dengan read line seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Read line adalah membaca sebuah inputan dan memasukkan value-nya dalam sebuah variabel. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi simple, yaitu aplikasi tebak-tebakan umur. Oke. Sekarang kita print dulu di sini. Kita bisa running aja biar langsung paham ya. Print. Saya sekolah di SD negeri kelas 5.
tebak umur saya 10 tahun ke depan. Oke, berapa ya 10 tahun ke depan? Kemudian kita ada deklarasi sebuah variabel ditambah dengan readline. Di sini kita akan melakukan sebuah input keyboard. Di sini kita masukkan sebuah nilai, misalkan 20, yang benar to in adalah convert tipe data dari string ke integer ya. Yang di sini tadinya mungkin kita nggak tahu, bisa saja dia bernilai string, maka dilakukan convert data dari keyboard ini yang hasilnya akan bernilai integer, harus integer. Kemudian kita lakukan sebuah deklarasi when expression. Maka when ketika jawaban itu 18, maka printnya adalah salah total. Ketika when jawabannya 19, maka printnya Anda belum beruntung, dan lain ke bawah. Kemudian dia akan melakukan print. Nah, Anda belum beruntung bang, jadi 20 maka print, masa sih gitu. Kemudian kita enter di sini, maka hasilnya adalah 18 misalkan. Nah, salah total. Ini adalah statement yang apabila dia jawaban bernilai 20. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan fungsi. Mana ya? Sekarang fungsi. Oke, mungkin sampai mana ya? Sampai akhir lah. P43 lah. Pada video sebelumnya yang di YouTube yang sudah kita upload itu hanya sampai do while loop. Sekarang kita akan lanjut dari fungsi, kemudian ke OOP, kemudian membuat sebuah advanced OOP, melihat struktur data, bagaimana array, kemudian input dan output, bagaimana menulis file dan menyimpannya dalam pemrograman Kotlin. Oke. Sorry, batuk. Nah, coba di sini kita lihat. Oke, fungsi. Fungsi dalam sebuah Kotlin ini dideklarasikan dengan kata kunci fun ya. Fungsi main itu adalah sebuah fungsi utama yang harus ada dalam pemrograman Kotlin. Jadi ini adalah fungsi yang apabila di running maka ia akan menjalankan fungsi main ini. Dan sekarang kita akan membuat sebuah fungsi buatan yang bisa kita customize sendiri dan kita bisa panggil dalam fungsi main. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah fungsi dengan nama tambah. Sebelumnya fungsi memiliki 2 tipe. Sebenarnya ada 3, yaitu fungsi fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah sebuah fungsi tanpa parameter atau biasa disebut prosedur. Nah, apa sih yang dinamakan dengan parameter? Ya, ini parameter nih. Sebuah fungsi itu memiliki sebuah yang namanya constructor. Constructor itu adalah ini dalam kurung setelah fungsi. Nah, di dalam constructor tersebut adalah parameter. Nah, apabila parameter ini, nah ini adalah sebuah parameter. Apabila fungsi itu tidak memiliki sebuah parameter, maka ia disebut dengan prosedur. Apabila dia memiliki sebuah parameter, maka dia baru disebut dengan fungsi. Nah, katanya sih itu. Dan apabila dia memiliki sebuah pengembalian atau return, dia disebut dengan method. Itu dia. Di sini.
fungsi dengan return type. Katanya sih disebut dengan method. Oke, sekarang kita bahas telah membuat sebuah fungsi dengan nama tambah, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel. Sebuah variabel yaitu nomor 1 bertipe integer, kemudian nomor 2 bertipe integer. Nah, kemudian jadi dalam fungsi tambah memiliki sebuah parameter yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel yaitu sum. Sum ini dilakukan sebuah operator aritmatik atau penjumlahan, yaitu menjumlahkan antara nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita lakukan print yaitu sum ini, maka kita akan melakukan hasil, maka menampilkan hasil dari penjumlahan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian setelah itu kita panggil fungsi ini di dalam fungsi utama atau main, yaitu tambah. Apabila sebuah fungsi itu memiliki sebuah parameter, maka di dalam memanggilnya pun kita harus memasukkan sebuah value. Di sini kita masukkan value yaitu 3 dan 6. Dan apa yang terjadi ketika kita setelah memanggil sebuah fungsi tambah di sini dan memasukkan sebuah value, maka ia akan melakukan pemrosesan fungsi tersebut. Jadi 3 ini akan masuk ke dalam nomor 1 dan 6 akan menggantikan nomor 2. Jadi 3 menggantikan nomor 1 dan 6 menggantikan nomor 2. Seperti yang telah saya tulis di sini. Nah, di sini kita tidak bisa menghapusnya karena itu otomatis dari Kotlin, dan dia akan melakukan penjumlahan karena kita telah melakukan penjumlahan di sini. Maksud nggak, teman-teman? Semoga teman-teman maksud hampir sama dengan yang ini. Fungsi luas segitiga. Di sini ada sebuah parameter yaitu tinggi dan alas. Di sini kita akan melakukan sebuah kode program menggunakan fungsi dengan parameter luas segitiga. Kemudian di sini seperti yang dilihat teman-teman, kita lakukan sebuah deklarasi variabel, yaitu kita akan melakukan memasukkan sebuah value dalam print variabel tersebut dengan menggunakan operator aritmatik. Coba kita running. Nah, hasilnya adalah yang pertama kita print di sini. Karena kita cuma print sum doang atau hasilnya aja, maka 3 ditambah 6 hasilnya 9. Sedangkan yang fungsi kedua, fungsi yang kedua kita melakukan sebuah print out, yaitu luas segitiga adalah alas yaitu 2 dikali tinggi yaitu 5. Alas kali tinggi dibagi 2, hasilnya adalah hitung luas yaitu 5. 2 kali 5 bagi 2 gitu. Ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Ini tinggi, ini alas. Ini tinggi dikali alas bagi 2. Nah, jadi teman-teman itu nggak bingung. Jadi samain tinggi ini tinggi. Puyeng ya, pusing. Oke, ini kita copy. Sama aja sebenarnya. Jadi luas segitiga adalah tinggi dikali alas. Kita memanggil value-nya dibagi 2. Hasilnya adalah hitung luas. Ini kita tidak melakukan sebuah operator aritmatik atau kita tidak menjumlahkan value-nya. Kita hanya memanggil sebuah value-nya. Ini juga kita hanya memanggil value-nya dan pemrosesannya itu telah dilakukan di sini. Kemudian kita panggil fungsinya di sebuah main utama dan kita masukkan sebuah value-nya. Nah, sekarang kita akan di sini ada fungsi lagi. Bedanya, fungsi di sini memiliki sebuah return type atau sebuah pengembalian. Maka coba kita lihat di sini. Panjang juga ya. Oke, di sini kita mendeklarasikan ada beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi perkalian.
kemudian pembagian, dan di sini adalah sebuah tanpa parameter atau kita bisa sebut dengan prosedur. Fungsi hello world tanpa parameter dan tanpa pengembalian. Nah, ini adalah prosedur disebutnya. Dan ini adalah fungsi tanpa parameter dengan pengembalian. Coba kita running aja biar teman-teman gak bingung. Nah, di sini print perkalian 3 dengan 4. Yaitu ada 12. Di sini dia memanggil sebuah fungsi. Ini fungsi yang dia panggil yaitu fungsi perkalian dengan memasukkan value 3 dan 4. Nah, dia memanggil fungsi ini yang di dalamnya terdapat sebuah operator aritmatika yaitu perkalian dan mengembalikan sebuah nilai. Maka dia hasilnya yaitu langsung mengembalikan di sini. Semoga teman-teman paham ya. Yang ini hampir sama sih. Di sini. Yang ini dia tidak melakukan sebuah pengembalian. Oke. Apabila kita melakukan sebuah fungsi dengan sebuah pengembalian atau return, yang teman-teman harus tahu yaitu dia harus mendeklarasikan nilainya. Atau misalnya dari yaitu integer di sini. Kita mendeklarasikan bahwa fungsi perkalian memiliki pengembalian yaitu integer. Teman-teman udah paham semua shortcutnya, saya akan share di oke. Fungsi dengan parameter udah, fungsi dengan return time juga udah. Enggak, jadi ada siapa nih harga persatuannya? Dia kalau pernah makan di jalan. Fungsi no return type dan parameter. Nah, itu sebuah prosedur ya. Variable scope sebenarnya udah di awal. Yang saya jelaskan mana variable scope. Nih, variable scope. Nah, ini sebuah variabel itu memiliki dua tipe yaitu global dan lokal. Variabel global itu adalah sebuah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi utama atau di luar fungsi juga boleh. Nih, nama berarti kan. Dan apabila dia dideklarasikan di dalam fungsi, maka dia bernilai global dan dapat diakses oleh sebuah fungsi yang ada di dalam program tersebut. Jadi, fungsi nama ini bisa diakses di sini. Misalnya kita tulis nama di sini ya. Sorry. Nah, di sini kita bisa akses dan di sini kita bisa akses. Berbeda dengan variabel-variabel yang telah kita jelaskan atau deklarasikan sebelumnya itu di sini misalnya ayam nih nggak bisa nih. Nggak bisa dia nggak dapat diakses oleh fungsi lain. Di sini kita deklarasikan variabel ayam. Apa kita akan ayam di sini kita nggak bisa. Tadi barusan kan ayam nggak bisa di error. Beda dengan ini nama tadi kita bisa akses di sini nama. Kita bisa akses. Kita di sini. Coba. Jadi ada dua ya, global dan lokal. Satu lagi sebuah variabel dalam Kotlin itu adalah sensitive case, yang artinya huruf kecil dan besar itu sangat pengaruh dalam atau berbeda walaupun hurufnya berbeda, memiliki kosakata yang sama, itu memiliki nilai yang beda atau variabel tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Oke, ini sudah.
Sekarang kita akan masuk ke OOP. Bagaimana cara membuat kelas, kemudian setter dan getter. Ini adalah sebuah keunikan dalam Kotlin. Setter dan getter ini tidak diperlukan, opsional. Karena sudah otomatis Kotlin sudah menyiapkan setter dan getter dalam kelas yang dia buat. Kita deklarasikan sebuah kelas nih, misalkan nama rumah. Sebentar ya. Nah, di sini. Di mana sih? Satu hari sekali makan mereka 200. Sebentar ya. Nah, ini di rumah nih kalau nggak salah sih. Dia adalah sebuah kelas dalam Kotlin. Cara pendeklarasiannya itu kita tinggal tuliskan sebuah kelas, tulis kelas biasa CLASS, kemudian kita tulis sebuah nama kelasnya. Dan di sini kita menuliskan sebuah kelas dengan nama rumah. Sama seperti tadi fungsi, di sini ada sebuah parameter yang di dalamnya ada sebuah tipe bertipe string, kemudian ini kita deklarasikan dalam kelas kita. Untuk mendeklarasikannya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga, tapi dia error. Nah, kan untuk melakukan inisialisasinya. Nah, di sini ini lumayan ribet sih sebenarnya, tapi nggak juga. Jadi di sini ada parameter yaitu tipe, harga, tahun pembangunan, dan pemilik. Nah, itu dia. Oops, sorry. Bentar. Setelah kita mendeklarasikan kelasnya, nama kelasnya, kemudian parameter apa yang akan kita gunakan, sekarang kita melakukan inisialisasi atau kita ambil gitu ya parameter-parameter yang telah kita deklarasikan ke dalam init. Inisiasi. Cara inisiasinya itu cara inisialisasinya dengan menuliskan init. Kemudian kita lakukan this ini memanggil kelasnya yaitu kelas ini yaitu rumah. Ini ada tipe, harga, dan pembangunan, dan pemilik. Di sini kita jelaskan sebuah opsional dalam Kotlin. Seperti Java, setter dan getter adalah bad programming. Anjing beri, astagfirullah. Bodoh, nggak ditonton. Properties, oke. Untuk mengakses set dan set class. Nah, setelah kita mendeklarasikan sebuah kelas dan bagaimana agar kita bisa kita membuat sebuah objek. Cara membuat sebuah objek yaitu kita deklarasikan variabel, yaitu kita kasih assignment atau sama dengan nama kelasnya yaitu rumah di sini ya. Kemudian kita masukkan tipenya, kita masukkan atributnya ya. Yang pertama adalah mewah, tipenya, terus harga, terus tahun pembangunan, bertipe double, kemudian tahun pembangunan bertipe integer, dan pemilik bertipe string lagi. Oke. Jadi kelas ini agar misalkan apa ya, kita bisa membuat banyak objek gitu dengan tipe yang sama, dengan setipe gitu, dengan para properties ini. Misalnya yang kedua nih, kita langsung cetak aja dah ya, kita running langsung nih. Nah, itu rumahnya rumahnya Bang Adam, tahun pembangunan 2021 dengan harga 2 miliar dengan tipe mewah. Jika kita mau mencetak sebuah objek yang sama,
kita tinggal bisa kita copy aja sih. Kita deklarasi lagi, namun kita harus bedakan sebuah objeknya. Misalkan toko ya, toko. Terus satu hari makan mereka 500. Siap. Terus buat desain ya. Menarik gorengannya tadi. Pakai jalan. Nilainya harus beda tapi tipenya sama. Misalnya ini sama nih, rumah, kelasnya sama rumah. Oke. Tingkat 5, 2 miliar, tahun pembangunan 2001. Yang ini punya Bang Adam, yang ini punya Bang Adam. Bukannya pakai koneksi juga ya. Oke. Nah, ini kita print ya. Toko. Nih, ini udah di running ya. Sudah. Tuh. Harus print line ya. Print itu adalah print line. Jadi dia menyertakan sebuah line hingga adanya sebuah pemisahan antara baris print yang pertama dengan print yang kedua. Kita running karena di tengah-tengahnya itu udah disertakan line. Nah, di sini tuh. Kita harus objek rumah karena kita tidak mengakses ini. Jadi kita cuma ambil apa memorinya aja. Memorinya enggak kita tanggung. Jadi kita harus manggil lagi. Ini kita bisa. Ini tinggal di copy aja ya file rumah print line. Nah, tinggal diganti rumah sama toko. Dan ini juga ininya nih, isinya nih diganti-ganti nih, mewah tingkat 5, 2 miliar, 2 miliar, 2020. Pokoknya pengen objeknya sama-sama mirip, di tipenya sama, harga sama, tahun pembangunan sama, pemilik sama, tapi beda-beda itunya. Ya gitulah. Oke. Nanti bakal paham sendiri deh tentang pemrograman Kotlin. Oke. Ini hasilnya semua nih. Dia memiliki data yang sama namun value-nya beda gitu. Oke. Ini 2001, ini 2001. Ini 2021, ini 2021. Oke. Mungkin semua udah paham. Sekarang kita ini adalah sorry. Oke, sekarang ini ada heritage. Inheritance. Ini udah masuk ke OP Kotlin ya. Inheritance. Inheritance itu adanya di, coba kita lihat. Oke, kita lihat di animal. Nah, inheritance adalah membuat sebuah objek yang merupakan, jadi kucing adalah inheritance dari animal. Jadi sebuah animal memiliki variabel atau properti yaitu nama, color, dan jumlah kaki. Jadi bayangin, sebuah animal Oke, ini tipenya nama, color, jumlah kaki ya. Di sini kita tidak perlu deklarasikan lagi. Oke, kita jelaskan dulu ya yang ini ya. Kelas animal kita membuat konstruktornya yang ini agar kelas kucing ini bisa mengakses bukan memorinya tapi mengakses value. Kalau memori tadi, nilai tadi itu yang kurang jelas itu pada video sebelumnya. Berarti kan 2 kali jalan kan? 2 kali jalan bener kan? 2 hari hitungannya. Sama seperti properti yang deklarasikan sebelumnya. Dengan parameter yaitu nama, warna, dan jumlah kaki. Kemudian kita inisialisasi lagi kayak tadi dengan menuliskan this, kemudian ininya, propertinya atau parameternya. Kemudian kita print aja di sini biar kita tahu lah. Bisa dipanggil. Kemudian nah di sini. Nah, kita melakukan inheritance, yaitu
Inheritance dalam Kotlin itu digunakan atau dilambangkan, disimbolkan dengan titik 2. Kemudian kita tulis sebuah kelasnya, yaitu kelas kucing. Ini memiliki value atau memiliki properti yang sama persis terhadap animal atau kelas induknya. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini, kita akan memanggil nilai-nilai yang berada pada kelas animal dan kelas kucing. Oke. Kita deklarasikan atau kita buat dulu sebuah objek yang kita assignment. Dia memiliki properti atau atribut. Sorry, ini atribut. Untuk nyari yang tadi di mana, Dik? Sebentar. Nah, ini jadi properti atau atribut nama. Yang warna hijau, kemudian jumlah kaki 20. Kemudian yang kucing juga. Ini pembuatan objek kucing dari kelas kucing ini tadi. Terus kita langsung panggil aja kucing.jumlah kaki. Kita manggil kucing yang memiliki atribut jumlah kaki. Oke. Coba kita langsung running ya. Nah, ini dia. Oke, kalau animal jumlah kakinya 20, tapi kalau kucing sendiri jumlah kakinya 4. Oke. Objek 20 ayam. Karena kita manggil yang ini. Kita print objeknya yang animal ini tadi. Dan print kucing jumlah kaki. Karena kucing itu enggak kita deklarasiin gitu. Coba kita misalkan kita kasih di sini sebentar ya. Objek. Udah dihapus sih. Ini bernilai 0 karena kita tidak mendeklarasikan berapa sih jumlah kaki dari kucing gitu ya. Oh, ini kucing dan jumlah kaki. Itu langsung bisa kita 4 ya. Kan kucing kakinya 4. Karena kita deklarasi var ya. Var itu mutable, bisa dirubah-rubah. Kalau val itu nggak bisa dirubah-rubah. Val. Coba kita kasih val. Tuh pasti error. Bisa sih tapi enakan kita kasih var dong. Kucing dan jumlah kaki. Terus kita bisa running animal. Yaitu nilainya adalah 4. Karena kita telah mengambil inheritance dari jumlah kaki dari jadi kita tidak akan membagi, dan kita juga bisa sih kalau kita menulis animal, misalkan animal di sini ya, animal animal dot yang build-in tadi mana, animal dot jumlah kaki juga itu bisa. Biasanya coba kita running. Tinggal kita print. Nih di print ya, hasil udah nih yang hasilan print. Oke. Pokoknya kalau mau ngeprint apa-apa dikasih $, ya biar inian. Oke, dan hasilnya bisa kita running. Oke, jumlah kaki animal 20 dan jumlah kaki kucing 4. Karena animal kita ngambil dari kelas animal yang memiliki nilai 20 nih. Dan kucing inheritance dari animal yang memiliki jumlah kaki yaitu 7. Jadi inheritance adalah sebuah pewarisan sifat atau mengambil semua nilai-nilai yang berada pada function utamanya. Jadi objek dari pembuatan objek
objek dari pembuatan kelas kucing itu bisa mengambil atribut dari jumlah kaki. Ini dia. Ini jumlah kaki ini dia dimiliki oleh animal. Coba kalau pasti nggak bisa. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah overloading. Apa sih overloading? Apa sih overloading constructor? Coba kita lihat. Overloading constructor adalah sebuah constructor yang memiliki parameter yang berbeda di setiap kelasnya. Nah ini dia. Di sini ada sebuah parameter constructor yang di dalam kelas kendaraan yang memiliki parameter yang beda. Ini parameternya ada nama, roda dan sayap. Sedangkan di konstruktor kedua, ini konstruktor 3 kali. Sekali lagi dan piring. Nah ini yang ketiganya, yang keempatnya, ini yang kelimanya gitu ya. Jadi overloading adalah sebuah kelas yang memiliki parameter yang berbeda dalam setiap konstruktornya. Untuk apa sih? Jadi dia itu untuk mengambil sebuah kelas, namun nggak semua parameter digunakan gitu. Jadi misalnya kita mau inisialisasi kayak tadi, objek misalkan objek dari kendaraan, namun kita nggak mau mengambil semuanya gitu. Di sini kan ada nama, roda, sayap, dan warna ya. Kita ini mau coba ngambil roda sama warna aja, maka kita harus membuat overloading. Dia memiliki konstruktor yang berbeda dengan konstruktor utamanya. Ini adalah konstruktor utamanya. Jadi caranya gimana? Kita membuat konstruktor kedua ini, langsung kita masukin aja parameter yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama ya. Dia jumlahnya aja tuh yang beda. Kemudian biasa kita lakukan this. Kemudian kita inisialisasi. Ini coba kalau kita print, hasilnya adalah beca, objek beca hitam, kemudian beca 3 hitam, beca 3 hitam. Oke. Jadi kita hanya mengambil sebuah properties beca dan hitam. Nah ini dia, yang memiliki nama dan warna. Properties nama, warna, dan roda. Jadi supaya hewan tadi ya, kan hewan ada yang punya kaki ada yang enggak. Nah jadi misalkan kalau kita mau buat kelas itu kita bisa tulis nama, kaki, kemudian ada yang sayap, kemudian ada apa lagi ya, roda, hewan berbisa bertaring, menyusui atau tidak gitu. Nah itu di dalam inian utama kita bisa kelas yang kita bisa menuliskan semua properties yang ada yang dimiliki oleh animal. Oke. Ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak. Kemudian spesifikasi lagi ke dalam konstruktor yang kedua. Misalkan ikan nih, ikan kan cuma punya nama, warna, kemudian apa satu lagi, sirip ya, dia nggak punya kaki misalkan. Nah itu kita bisa pakai untuk menggambarkan. Di sini kita buat sebuah kelas baru, misalkan objek baru yaitu var. Yang gampangnya udah ada ini, ya kan kendaraan lah ya. Kendaraan kan punya, ada yang semuanya punya nama, ada yang punya sayap, ada yang enggak, dan ada yang punya warna. Oke. Ini adalah semua print properties yang dimiliki oleh sebuah kendaraan. Nah di sini kan ada beberapa kendaraan yang hanya memiliki nama, hanya punya warna, dan hanya punya roda, namun dia tidak punya sayap. Yaitu apa? Seperti kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4, yaitu mobil, motor, beca. Nah dia kan nggak punya sayap. Sedangkan di sini ada yang punya nama, ada yang punya warna, ada yang punya sayap. Kayak pesawat gitu dia punya roda. Kayak roket gitu. Dia punya sayap tapi nggak punya roda. Jadi kita bisa panggil, kita buat objek baru,
misalkan var roket, nah, objek dari kendaraan, kemudian kita masukin value-nya atau atributnya. Pertama kita warna sama sayap, misalkan namanya nama roket, kemudian kita buat lagi warna tabnya string, warnanya misalkan putih, kemudian kita masukkan sayapnya berapa? 2. Tinggal nunggu tanggal 8. Jangan langsung mengambil roket, warna, dan sayap. Berarti kayak main puzzle gitu lah, ada puzzle itu udah ada terbentuk semuanya, udah ada namanya, udah ada warnanya, jadi kita tinggal tempel-tempel aja. Dan punya roda dan nggak punya roda gitu. Kalau kita running ya nanti kita jadi gini ya, objek. Jadi ya. Ini sayapnya dari. Oke, selanjutnya mungkin semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Sekarang kita coba lagi interface. Ini mungkin agak, coba langsung kita ke interface aja ya. Di sini ada interface. Interface itu memiliki hampir sama kayak kelas. Mana ya? Oh, ini interface. Kelas itu sebuah kelas tapi nggak punya badan. Jadi gimana caranya, cara penggunaannya? Kita deklarasiin interface, terus di interface, kemudian nama interface-nya. Kemudian cara untuk memanggilnya kita yaitu memanggil sebuah fungsi-fungsi atau membuat sebuah fungsi di dalam interface tersebut. Kita manggil sebuah fungsi. Ya, fungsi ini kita buat di sini misalkan ada mana tadi? Sebentar. Lanjut. Oke, lanjut. Lalu lama. Nah, di sini ada klik. Oke, jadi interface ini fungsi dari body yang ada di dalam interface itu bisa kita pakai dan kita bisa gunakan ke dalam kelas yang lain. Misalkan kita buat sebuah kelas yang namanya phone nih. Kemudian kita inheritance, pewarisan sifat yang dimiliki oleh input handler. Jadi semua apa-apa yang dimiliki oleh input handler kita itu dalam kelas phone gitu. Nah, dan ini gampang banget caranya, kita buat kelas baru ya. Misalkan kelas text, dan itu inheritance dari input handler. Kemudian kita buat body-nya. Dan sekarang kita tinggal melakukan implement membernya. Kita buat alt enter, kemudian kita enter. Di sini adalah ada member-member yang harus kita implement, yang tadi kita ambil dari sini, dari function sini, pokoknya interface ini. Jadi tinggal buat, jadi tinggal kita tuliskan gitu apa yang seperti ini ya. Jadi dalam kelas tersebut tinggal kita implement member-member yang ada dalam interface. Jadi kita bisa mengambil dan kita bisa menggunakannya. Nah, di sini ada double click, ada single click dan click. Oke, ini sama kayak tadi. Jadi setelah kita deklarasikan, kita inheritance, jadi kita tinggal panggil aja. Bisa panggil misalkan buat sebuah objek dari kelas button, kemudian kita panggil gitu objeknya, kita panggil kliknya, double kliknya. Oke, dan dari font juga kita panggil.
button klik, button double klik dari font klik, gampang kan? Button klik, button double klik sama button klik, sama font klik. Itu ngambil dari sini nih. Button klik. Oke, itu aja. Yang sekarang terakhir kita langsung masuk aja ke input dan output dalam Kotlin. Nah, jadi kita udah belajar semana. Yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana baca sebuah file dalam bentuk teks. Mana dia? Udah saya tuliskan. Yang pertama kita ini adalah read file ya. Nah, ini ada read file, ada up read file. Oke. Nggak cuma read aja, ternyata udah dibuatnya. Lihat. Oke. Kita memanggil, ini adalah fungsi utamanya, up read file ya. Jadi kita akan memanggil write to file yang ada di sini. Gua mau balas Paul Perry. Kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menginput dan mengoutput sebuah dalam Kotlin gitu ya. Seperti ini. Jadi ini adalah menu utamanya. Fun main-nya adalah menu. Wah ini sorry saya belum belajar, jadi kita break sampai sini ya. Mungkin kita selesaiin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.